Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz, para kiai yang saya muliakan dan saya hormati, Kiai Mahmud Abdul Ghani, Ustadz Abdul Rahim Arif, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat. Amin. Bersama baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Yang kedua, tema kajian kita pada malam ini dalam rangka Gebiar Muharram Tahun Baru Islam adalah kajian tentang tasawuf. Biasanya malam Senin di sini kajian tentang akidatul awam. Lalu sekarang pindah ke tasawuf. Mengapa seperti itu? Di dalam Islam itu pilar ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama adalah akidah atau rukun iman. Yang kedua adalah syariah atau rukun Islam. Yang ketiga adalah tasawuf atau ihsan. Tasawuf. Kalau kita percaya bahwa sholat itu wajib, itu namanya beriman pada wajibnya sholat. Kalau kita mengerjakan sholat dengan betul, sholatnya sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka itu namanya syariah, namanya fikih. Kalau kita lebih dari itu, sholat sudah betul, kita percaya kepada sholat, kita ini sudah betul, tapi ditambah di dalam sholat kita khusyuk, lalu ikhlas dalam niatnya sholat. Sejak sebelum sholat kita ini sudah ikhlas, khusyuk, dan sholat kita laksanakan sungguh-sungguh dengan tawadhu, rendah hati kepada Allah, itu namanya tasawuf. Nah, antara akhlak, antara akidah, syariah, tasawuf itu harus sejalan, beriringan. Kalau enggak diterima. Ada orang misalnya rajin sholat, sholatnya sudah betul syarat rukunnya dan khusyuk, cuma dia menganggap sholat itu gak wajib, ya gak diterima sholatnya, karena imannya tidak sah. Imannya tidak sah, menganggap barang yang wajib tidak wajib. Atau ada orang menganggap sholat ini wajib, dia sholatnya sudah syah, cuma sholatnya gak khusyuk sama sekali, gak diterima juga sholatnya, gak diterima. Atau ada orang khusyuk saja tapi gak sholat, ya gak diterima juga. Ini kan ada kadang-kadang ya, aliran kebatinan ketika masuk waktu sholat, apa kata dia? Yang penting ingat Allah. Lo salah itu, sholat itu penting, ingat Allah dalam sholat juga penting. Jangan salah satunya yang penting, itu namanya kan ajarannya sendiri. Nah, tasawuf itu intinya seperti itu, ruh daripada amal ibadah kita.
Dan tasawuf ini dimensinya kemana-mana, bisa berhubungan dengan Allah, bisa berhubungan dengan sesama. Karenanya tasawuf itu definisinya kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yang dinamakan tasawuf itu at-tahalli bi kulli khuluqin sani wa takhalli an kulli khuluqin dani. Tasawuf itu menghiasi diri dengan semua budi pekerti yang luhur. Budi pekerti kepada Allah, budi pekerti kepada Rasulullah, budi pekerti kepada sesama. Pokoknya luhur, itu inti ajaran tasawuf. Yang kedua, melepaskan diri, membersihkan diri dari setiap budi pekerti yang rendah. Budi pekerti kepada Allah, budi pekerti kepada Nabi, budi pekerti kepada sesama. Kalau bersih dari setiap budi pekerti yang rendah, itu namanya tasawuf. Itu inti dari ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf itu seperti itu, saudara. Dan tentunya orang ini sebelum menjalankan suluk, meniti ajaran kaum sufi, akidahnya harus betul. Dan dia juga harus tahu ajaran-ajaran syariat. Karena yang akan dihiasi dengan tasawufnya, ibadahnya kepada Allah itu. Ini tasawuf. Jadi tasawuf itu menjadikan iman dan ibadah kita di hadapan Allah semakin berkualitas. Semakin berkualitas ibadahnya, itu tasawuf. Karenanya orang-orang sufi, para ulama sufi itu semuanya akhlaknya baik. Enggak ada sufi itu akhlaknya gak baik. Kalau gak baik bukan sufi namanya. Karena memang inti ajaran tasawuf itu akhlak. Para ulama yang menyebarkan Islam ke negeri kita, ini orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu akhlaknya baik-baik. Dan sampai sekarang seperti itu. Ini ada cerita, ini contoh ya cara orang sufi menyebarkan Islam. Ada seorang ustadz ini keliling ke Afrika, mengajak orang masuk Islam. Gak ada yang mau diajak masuk Islam. Lalu ustadz ini nelpon kawannya yang sufi di Yaman, seorang sayyid yang sufi. Sayyid, apa? Saya ini berdakwah kemana-mana di Afrika, gak ada yang mau masuk Islam. Kenapa? Ya gak tahu. Orang gak ingin selamat di akhirat. Lalu kata sayyid yang sufi ini, gini ajalah, kamu carikan lahan di situ, di mana ramai orang, carikan lahan, saya mau buka toko di situ. Saya mau jualan. Kata sayyid yang sufi ini. Akhirnya setelah dapat lahan di daerah yang ramai orang itu, lalu sayyid ini datang buka dagangan. Begitu buka dagangan, beliau gak ngajak mereka masuk Islam, gak. Cuma cara berdagangnya anak orang sufi. Gimana orang sufi? Kalau ada orang membeli kopi, nanti dikasih hadiah gula. Ditanya, kenapa kasih gula? Loh, kopi ini kan harus ada gulanya. Kalau gak ada gulanya gak enak. Kalau ada orang memberi beras, nanti dikasih hadiah lauk. Ada orang membeli apa-apa selalu dikasih hadiah. Kalau orang yang belanja ini bawa anak kecil, dikasih permen, dikasih gula-gula. Lama-lama orang bertanya, kamu ini cara dagang kok begitu? Kenapa begitu cara dagang kamu? Apa kata beliau? Ini ajaran agama kami. Ajaran agama kami seperti itu. Akhirnya orang-orang senang pada beliau. Anak-anaknya kalau orang tuanya belanja ngajak ke tempat beliau. Anak kecil ini sekali dapat hadiah ketagihan, saudara. Ingin dapat hadiah lagi ke sana. Lama-lama apa? Setelah dekat dengan masyarakat, beliau bilang, gimana kalian gak ingin ikut agama kami? Oh, kami sudah tua. Gimana kami berganti agama? Gak bisa, sudah tua. Dah gini aja, kalau kalian gak mau ikut agama kami, anak-anak kalian kalau malam bermalam di sini. Kami ajarkan agama kami.
Akhirnya anak-anak mereka kalau malam ngaji di situ. Diajarkan cara wudhu, cara sholat, baca Al-Quran. Setiap pulang dari mengaji, anaknya disuruh mencium tangan kedua orang tuanya, lalu bantu-bantu pekerjaan di rumah, berbakti pada orang tua. Akhirnya bagaimana? Tak sampai 1 tahun, satu daerah itu semuanya masuk Islam. Ini cara orang sufi, saudara. Orang sufi ini memang caranya seperti itu di dalam berdakwah. Jadi sufi ini, karena sufi ini memang menghiasi diri dengan semua budi pekerti yang luhur dan melepaskan diri, membersihkan dirinya dari setiap budi pekerti yang rendah, maka bagaimana seorang sufi pasti menjadi orang yang ikhlas kepada siapapun, ikhlas kepada siapapun, akhlaknya baik. Itu orang-orang sufi. Nah, buah dari tasawuf ini, ajaran tasawuf ini kalau dijalankan buahnya apa? Yang pertama, menanamkan rasa cinta kepada Allah. Tasawuf ini sebenarnya menanamkan rasa cinta. Ini yang pertama. Apa rasa cinta? Ya senang. Kalau orang ini senang kepada seseorang, saudara misalnya senang kepada seseorang, kira-kira ingat terus apa enggak? Selalu ingat. Kalau saudara pergi keluar kota, sebelum pulang pasti ingat ingin membeli oleh-oleh bagi orang yang dicintai. Itu namanya cinta, dan selalu berusaha menyenangkan orang yang dicintai. Itu cinta. Karenanya ulama sufi itu amalan-amalan sunnah itu dijadikan wajib bagi dirinya. Mengapa? Karena dalam dunia cinta amalan sunnah itu wajib dilakukan. Itu dalam cinta. Sholat sunnah bagi mereka wajib. Mengapa? Dasarnya cinta. Saudara kalau cinta pada guru, takzim, menghormati, berbakti pada guru dijadikan kewajiban. Mengapa? Atas nama cinta. Nah, para sufi ini karena cintanya kepada Allah ini luar biasa. Pertama, orang yang cinta itu biasanya selalu ingat pada yang dicintai. Orang sufi gak pernah berhenti berzikir kepada Allah karena cinta. Kemudian karena orang sufi ini cintanya kepada Allah luar biasa, sudah barang tentu para sufi ini ibadahnya sangat tulus, ikhlas kepada Allah, gak mengharapkan apa-apa. Ini para sufi. Kalau kita ini, kalau para sufi ikhlas ini kan ada level, ada level-levelnya. Apa levelnya? Pertama, cintanya para sufi. Para sufi ini beribadah kepada Allah semata-mata karena cinta kepada Allah, karena mengagungkan Allah, dan karena meyakini Allah itu berhak untuk disembah. Ini sufi. Dan orang sufi ini beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan balasan, misalnya kepentingan agar masuk surga dan takut masuk neraka. Kalau sufi gak begitu, tetapi semata-mata rindu dan cinta kepada Allah. Ini ulama sufi. Ini level pertama. Nah, di bawahnya ikhlas semacam ini ada ikhlas level berikutnya, level kedua. Gimana ikhlas level kedua? Ikhlas level kedua ini ada orang beribadah, bertakwa, bersedekah, rajin kepada Allah karena Allah. Tetapi orang ini punya harapan. Mengapa beribadah? Karena di akhirat nanti ingin masuk surga dan takut masuk neraka. Nah, ini namanya bukan cintanya orang, bukan ibadahnya orang yang jatuh cinta. Tetapi apa? Ini namanya ikhlasnya para pedagang. Ini ikhlasnya, tulusnya para pedagang. Saudara misalnya ingin beli barang, datang ke toko. Kadang yang didatangi tokonya orang yang saudara tidak suka. Kadang yang didatangi tokonya orang kafir.
Mengapa datang ngasih uang 10.000 lalu dapat barang? Ini kan pedagang kan, bukan karena cinta. Coba dia gak ngasih barang, kita gak ngasih uang. Ini namanya ikhlasnya pedagang. Para sufi lebih tinggi dari ini di dalam beribadah, dalam berkhidmah. Harapannya kepada Allah itu. Yang ketiga ada ikhlas level ketiga. Apa ikhlas level ketiga? Ada orang rajin beribadah, sholat tahajud, segala macam, meninggalkan maksiat karena Allah, tapi orang ini punya harapan. Apa harapannya? Orang ini harapannya ingin hidupnya di dunia sejahtera dan tidak ingin hidupnya di dunia sengsara. Nah, ini artinya apa? Ini ikhlas juga, cuma ikhlas yang paling rendah. Mengapa? Dia beribadah harapannya urusan dunia, kan rendah sekali. Mestinya beribadah itu harapannya kepentingan akhirat. Ini lebih tinggi lagi, kepentingannya hanya kepada Allah aja, bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah berupa surga. Ini lebih tinggi lagi, itu ikhlasnya para sufi. Karenanya para sufi ini ibadahnya rajin-rajin. Kalau ada orang misalnya ikut ajaran tasawuf lalu gak rajin beribadah, itu bukan tasawuf namanya. Mengapa? Itu namanya tasawuf hanya dijadikan kedok untuk meninggalkan ajaran syariat. Karena ada sebagian yang mengaku tarekat-tarekat sufi yang dianggap menyimpang oleh para ulama. Kalau ikut ajaran itu gak perlu sholat. Mengapa? Karena sudah usul, sudah sampai pada Allah katanya. Ini ngarang yang seperti itu. Ini namanya tasawuf yang keluar dari manhaj, dari real ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tasawuf. Nah, ini buah yang pertama. Jadi buahnya ajaran tasawuf yang pertama itu cinta kepada Allah. Buah yang pertama. Kemudian buah yang kedua, setelah cinta kepada Allah, rajin beribadah, ikhlas, jauh dari maksiat. Buah yang kedua diangkat oleh Allah sebagai kekasih Allah, menjadi wali Allah. Ini buah ajaran tasawuf yang kedua, dijadikan kekasih oleh Allah. Kalau orang ini sudah dijadikan kekasih oleh Allah, apapun dimudahkan oleh Allah. Urusan-urusannya Allah yang atur, gak perlu mengatur. Setiap punya keinginan dikabulkan oleh Allah. Ini orang-orang yang memang sudah menjadi kekasih Allah. Ini makom wilayah. Kemudian buah yang ketiga, buah dari ajaran tasawuf itu karomah, diberikan keramat oleh Allah. Tapi biasanya para sufi gak menoleh pada karomah. Pada karomah itu gak menoleh. Mengapa? Karena itu hanya iming-iming. Kadang-kadang para sufi gak mau sama karomah, gak mau. Yang keempat, buah dari ajaran tasawuf itu adalah mukasyafah, adalah kasyaf. Apa kasyaf? Tersingkapnya perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib tersingkap pada dia. Ini mukasyafah. Ini buah dari ajaran tasawuf. Nah, ajaran tasawuf ini yang pertama, langkah yang pertama itu ibadah. Dan ibadahnya bersungguh-sungguh dengan khusyuk. Makanya di dalam hadis Jibril, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan, mal ihsan. Ihsan itu tasawuf. Ihsan itu apa? Kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Saudara kalau misalnya naik motor, gak bawa SIM, lihat polisi di depan, kira-kira bagaimana perasaannya? Khusyuk apa gak khusyuk naik motor? Khusyuk. Aduh, ada polisi ini, balik apa enggak? Balik, nekat. Mudah-mudahan gak ditangkap oleh polisi. Mengapa? Melihat pada polisi, khusyuk. Kalau gak bisa begitu,
Kalau gak bisa kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Maka kondisikan kamu beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kamu. Kalau tadi kamu sendiri yang melihat Allah, kalau kamu yang melihat Allah kan ketakutan. Ini Allah melihat kamu. Ini di bawahnya level yang tadi. Sama dengan kita bekerja. Kita ini misalnya bekerja pada bos di perusahaan. Bosnya lagi pergi, di ruang kerja gak ada CCTV. Kira-kira kerjanya agak santai apa enggak? Yang jaga gak ada, CCTV gak ada, agak santai. Tapi kalau kita kerja di ruangan lain, di situ ada CCTV. Kira-kira tambah khusyuk apa enggak kerjanya? Tambah khusyuk. Padahal belum tentu bosnya memonitor CCTV. Atau pindah ruang berikutnya, kita kerja di depan bos memang. Bosnya ada di depan kita. Kira-kira kita ini rajin dan khusyuk apa enggak? Rajin dan khusyuk, saudara. Nah, tasawuf itu seperti itu. Bagaimana ibadah kita ini levelnya semakin berkualitas kepada Allah. Itu ajaran tasawuf. Jadi ajaran tasawuf ini termasuk ruh dalam ajaran Islam, termasuk jiwa. Mengapa? Ibadah tanpa jiwa. Kita beribadah kepada Allah tanpa tasawuf, tanpa jiwa, bagaikan jasad yang tidak ada ruhnya. Jasad itu kalau tidak ada ruhnya bagaimana? Jasad itu menjadi mati, saudara. Tapi kalau jasad itu ada ruhnya, maka jasad menjadi hidup. Demikian pula ibadah ini kalau tidak ada tasawufnya, tidak khusyuk, lupa kepada Allah, ya cuma sholat aja, menghadap kiblat, mungkin berjamaah, dia sholat menghadap kiblat berjamaah, pikirannya kadang ada di dealer, pikirannya kadang ada di bank, pikirannya kadang ada di tokonya, ada yang begitu. Nah, cara ibadah seperti itu yang berusaha dibersihkan dalam dunia tasawuf. Ketika kita ini beribadah, bukan hanya fisik yang beribadah kepada Allah, tetapi hati kita juga beribadah kepada Allah. Ini namanya ajaran tasawuf. Jadi tasawuf ini menjadikan ibadah kita semakin berkualitas kepada Allah. Mengapa? Karena akhlaknya semakin tinggi. Ruh di dalam ibadah itu benar-benar menjadi kenyataan. Ini tujuan ajaran tasawuf. Nah, di dalam tasawuf ini ya banyaklah cabang-cabangnya. Kita ini berbicara tentang ajaran tasawuf, ini hanya kulit-kulit luarnya saja, gak masuk ke dalam. Karena tasawuf ini kalau di pondok, saya ketika di pondok dulu belajar tasawuf, kitab Ihya Ulumuddin itu selesai dalam waktu 8 tahun. Belajarnya 8 tahun, saudara. Belum lagi belajar cara mengamalkan. Itu belajar cara memahami dan belajar cara membaca 8 tahun. Mengamalkan lebih berat lagi, saudara. Itu ibadah tasawuf. Dan kita ini ya harus berhati-hati ya di masa sekarang ini. Karena ada kadang-kadang ajaran-ajaran tasawuf, tarekat tasawuf, tapi nyeleneh-nyeleneh. Itu perlu dihindari, perlu dijauhi. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan dalam kajian pada malam ini tentang inti ajaran tasawuf. Selebihnya saya kembalikan kepada saudara moderator untuk memperkuat, memperkokoh, memperkaya kajian pada malam ini dengan kisi-kisi sesi tanya jawab. Saya kira seperti itu. Dan para ulama sufi yang terakhir, para ulama sufi ini biasanya dalam setiap ajaran Islam itu mencapai tingkat tinggi. Misalnya seperti tawakal, tawakalnya tingkat tinggi. Itu kalau ulama sufi.
Tawakalnya tingkat tinggi saudara. Karenanya para ulama sufi ini gak pernah baca amalan ingin menjadi kaya. Enggak. Mengapa? Gak ingin kaya memang ulama sufi. Karenanya kata Imam Syafi'i, faqrul ulama faqru ikhtiyar. Kalau ulama itu miskin, hidupnya miskin, gak punya apa-apa, itu memang keinginan. Gak ingin kaya. Itu para ulama sufi. Dan itu tokoh-tokohnya mulai dari para sahabat. Wa faqrul juhal faqrut tiror. Kalau orang bodoh itu miskin, itu memang karena terpaksa. Inginnya ingin kaya, tapi gak kaya-kaya. Tapi kalau orang soleh, para ulama, orang-orang sufi, miskin, itu bukan karena gak bisa kaya, tapi memang gak ingin. Gak ingin kaya. Suatu ketika Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, yang terkenal ulama sufi perempuan, mau berangkat ke tanah suci. Ulama sufi ini pergi kemana-mana gak bawa bekal. Mengapa? Pasrah kepada Allah. Ini sufi yang dulu. Di perjalanan singgah kepada ulama sufi laki-laki, waliullah juga. Cuma yang laki-laki levelnya di bawah beliau. Wali yang perempuan ini kelasnya lebih tinggi. Sampai di sana ditanya, Bu Nyai mau kemana? Saya mau ke tanah suci Kiai. Kok dilihat Bu Nyai ini gak bawa uang. Dulu mata uang itu kan dirham atau dinar. Kalau dinar itu emas, dirham itu perak. Karena gak bawa uang, waliullah yang laki-laki masuk ke rumahnya, ambil satu kantong emas. Ini Bu Nyai katanya. Apa? Buat bekal di jalan. Mungkin mau beli apa-apa. Ternyata bagaimana? Bu Nyainya gak mau. Wah, saya gak perlu ini katanya. Saya gak perlu bawa kalau cuma emas. Loh kok gitu? Tangannya oleh beliau digerakkan. Begitu tangannya digerakkan saudara, digerakkan begini, udara yang menyentuh tangannya jadi emas semua. Gini aja banyak emas di tangannya. Lah, saya gak perlu bawa, saya gini aja sudah emas ini. Tapi saya gak perlu, tak buang katanya. Ambil sampian aja. Ini ulama sufi. Artinya memang gak ingin kaya saudara. Mengapa? Dunia ini bagi mereka takut mengganggu hatinya untuk beribadah kepada Allah. Karena hati mereka ini fokusnya hanya beribadah kepada Allah. Ini para ulama sufi. Kami dulu ketika belajar di Sidogiri punya guru almarhum Kiai Hasani yang benar-benar sufi memang. Beliau ini tidak bekerja, tidak punya toko, tidak punya penghasilan, dan tidak menerima orang suan bawa uang. Tapi beliau belanjanya lancar, gak tahu dari mana. Ini ulama sufi. Bahkan orang-orang dekat beliau pinjam uang selalu ada. Dan kalau ada santri suan, misalnya salaman ngasih uang 20.000, ditanya, loh kamu kok kasih uang saya? Sedekah Kiai. Oh iya saya terima. Nanti mau pulang santri ini dikasih oleh Kiai sedekah. Ini sedekah saya ya, tolong diterima. Berapa? 40.000. Ini beliau. Lama-lama karena mau ngasih uang kepada beliau kesulitan, pintunya ditutup. Selalu ditutup, jarang buka pintu. Di celah-celah pintunya itu banyak lubang-lubang. Orang yang datang banyak memasukkan uang di situ. Ketahuan oleh beliau, akhirnya dicor, dikasih semen agar gak bisa dimasukkan uang. Coba kita yang dimasukkan uang begitu, mungkin disiapkan kotak amal itu. Ya karena beda memang. Mengapa? Para ulama sufi ini fokus cintanya kepada Allah saudara. Karena cintanya kepada Allah ini tingkat tinggi, tawakalnya kepada Allah juga tingkat tinggi. Ya kalau kita ini cinta kepada Allah ya biasa-biasa. Mengapa? Jangankan di luar sholat, sholat aja lupa kepada Allah. Lalu ngakunya cinta kepada Allah. Saudara pernah jatuh cinta.
ketika saudara yang sudah punya istri awal-awal bertunangan dulu, mau tidur ingat sayang, bangun tidur ingat lagi, mau kemana-mana ingat. Nah, kira-kira bisa enggak kita ini ingatnya kepada Allah seperti itu? Kira-kira bisa apa enggak? Itu cinta namanya. Kita ini ngaku cinta, tapi cintanya ya tipis-tipis lah, ya mungkin KW-KW, ya pokoknya cinta lah. Buktinya kita ini mau ke masjid, ya beriman kepada Allah, ada sumbangan walaupun sedikit ya nyumbang, tapi gak full. Cintanya biasa-biasa itu. Nah, kalau ulama sufi ini cintanya kepada Allah luar biasa. Dan ini dulu digambarkan oleh para sahabat. Karena para sufi ini imamnya dulu para sahabat. Gimana para sahabat? Para sahabat itu ketika berangkat perang, misalnya dikirim ke Persia, panglimanya waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu sebelum berperang dengan Persia, Sa'ad ini mengirim sahabat lainnya menjumpai komandan panglima Persia. Dibilang oleh komandan Persia, gini ajalah, kalian pulang ke negeri kalian, nanti tiap tahun kami kirimi makanan. Loh enggak, kami kesini mau perang, bukan cari makanan. Lalu apa kata tentara Persia? Ya kalau kalian perang dengan kami, kalian gak takut mati. Apa kata para sahabat? Loh, kami berperang memang cari mati. Kesini ini siap mati memang, bukan siap hidup. Ini para sahabat dulu. Jadi memang pengorbanan jiwa dan raganya luar biasa. Mengapa? Untuk sesuatu yang paling mereka cintai, yaitu Allah. Itu namanya orang sufi, saudara. Jadi kita ini kalau berbicara sufi, dunia tasawuf ini memang tidak ada tepinya, karena dalam sekali. Dan yang kita bicarakan ini hanya kulit-kulitnya yang paling tipis, paling luar, belum masuk ke dalamnya. Ya mudah-mudahan kita ini walaupun bukan orang sufi, paling enggak kita menjadi orang yang cinta ulama sufi. Amin Allahumma amin. Kita ini bukan orang soleh, paling enggak kita ini cinta pada orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Karena dengan cinta paling enggak kita dapat barokah dari mereka. Paling enggak siapa tahu kita berkumpul dengan mereka besok di akhirat. Itu yang kita inginkan. Amin Allahumma amin. Walaupun cintanya dikit-dikit, enggak betulan cintanya, walaupun begitu. Saya kira itu. Waktu saya kembalikan kepada moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi ada beberapa catatan dari bahwasanya tasawuf itu merupakan bagian daripada pilar agama. Tasawuf, fikih dan akidah itu bagi muslim ahlus sunnah wal jamaah itu harus selalu berjalan beriringan, jangan ditinggalkan salah satunya. Dan inti daripada tasawuf itu adalah upaya pembersihan diri dari sifat-sifat buruk dan juga menghiasi diri kita ini dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Tadi disampaikan oleh narasumber kita bahwasanya ngaji tasawuf itu sebenarnya tidak sesederhana seperti yang kemudian kita bayangkan. Beliau ngaji kitab tasawuf paling dasar Ihya Ulumuddin itu butuh waktu 8 tahun. Ini 8 tahun ini ngaji ini. Kira-kira Kiai, dengan adanya perkembangan teknologi informatika, bisa nggak ngaji tasawuf itu diringkas lebih cepat? Ikut daurah lalu keluar jadi wali atau gimana itu ya? Karena sekarang banyak dari media-media itu menampilkan kajian-kajian hati, kajian-kajian tasawuf, entah bermadhab yang bagaimana itu. Ya kalau cuma belajar tasawuf
lama sekali itu, cepat sekali itu. Gak bisa seperti itu. Kita ini belajar bahasa Inggris aja berbulan-bulan. Padahal itu kan ilmu yang kelihatan kan. Belajar teknologi kelihatan itu lama, apalagi tasawuf. Apalagi katanya langsung menjadi wali. Gak bisa seperti itu saudara. Yang namanya mencari ilmu itu butuh waktu lama. Termasuk ilmu tasawuf. Apalagi ilmu tasawuf itu perlu lama itu. Kalau sebentar ya gak bisa. Tetap butuh pada waktu yang lama. Ya kita ini ya boleh belajar tasawuf secara online. Sama dengan ilmu-ilmu yang lain, tapi kurang afdal. Harus bertalaki secara langsung. Karenanya saudara bersyukur di sini ada Kiai Mahmud Abdul Ghani, ada Ustadz Abdul Rahim yang sering memberikan kajian di sini. Nggak perlu repot-repot buka YouTube atau buka apa. Beliau ini YouTube-nya yang ada di sini, yang secara langsung. Ilmu agama itu nggak bisa cepat-cepat terus menjadi wali. Kalau langsung jadi wali ya itu wali ulang namanya, kata orang Jawa. Ada kemudian di dalam ungkapan yang sering kita dengar ketika kita belajar itu, manla syaikhul fasyaikhul syaikhul. Apakah ini hanya khusus dalam disiplin tasawuf atau dalam bidang-bidang ilmu yang lain? Pertama, di dalam Islam, dalam bidang ilmu apapun itu harus punya guru. Ilmu fikih harus punya guru. Ilmu tauhid harus punya guru. Kalau gak punya guru, gak bisa memahami. Kalau dipaksa-paksakan memahami, nanti setan yang mengendalikan. Kita ini jangankan memahami ilmunya, cara baca Quran saja itu harus punya guru. Itu baru baca saudara. Paling dasar di dalam agama kan baca Quran. Misalnya ada orang gak mau punya guru, datang ke toko buku lalu beli buku tajwid. Setelah beli dibaca sendiri. Karena sekarang banyak tuntunan ilmu tajwid ya, tulisan Arab sama tulisan Latin. Lalu praktek sendiri baca Quran. Kira-kira Qurannya benar apa enggak bacaannya? Enggak benar. Misalnya seperti Yasin. Yasin itu kalau tulisan Latinnya Y, A-nya ditulis 2, S, I-nya 2. Mestinya dibaca Yasin, lalu dibaca Ya Asiin. Akhirnya begitu, salah bacanya itu. Artinya apa? Al-Quran, ilmu agama, cara bacanya aja perlu pada guru, apalagi cara memahami, apalagi ilmu tasawuf. Kalau ilmu tasawuf ini memang mutlak harus ada gurunya. Kalau gak ada gurunya, maka gurunya setan. Ini seperti ya, ini katanya ada kasus di negeri antah berantah, tapi bukan di sini. Ada seorang katanya ikut tasawuf, gurunya itu gak punya guru. Malah gurunya ini ya apa? Gurunya ini suka main biliar. Kemudian penampilannya gak potongan ustadz sama sekali. Kok gak potongan? Di telinganya ada tindiknya. Apa tindik itu? Ada anting-anting. Lalu pakai tato. Cuma ini kalau tengah malam pandai berpuisi. Lalu dijadikan guru. Ini gak bisa seperti itu. Berarti setan gurunya itu. Itu setan. Karena dalam tasawuf itu ada sanadnya. Ada sanad-sanadnya. Itu dalam ilmu thariqah seperti itu. Para ulama dulu setiap disiplin ilmu apapun itu ada gurunya. Kalau tanpa guru itu tidak bisa, apapun harus punya guru. Wallahu a'lam. Lalu kemudian ya, kita sering mendapati guru-guru yang tampaknya nyeleneh sedemikian rupa. Mereka sebagian itu berargumen tentang
kisah atau realita yang terjadi Nabiullah Musa dengan Nabi Khidir, sehingga sikap yang mereka tampilkan di hadapan murid itu tidak boleh dikomentari. Bagaimana sebenarnya kita mendudukkan kisah tersebut, karena banyak kemudian salah artikan dalam penerapan kitab tasawuf. Yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Mengapa? Karena itu Nabi. Dan jangan dikira Nabi itu gak punya guru. Kalau Nabi itu gurunya malaikat Jibril. Jibril langsung dari Allah. Kadang-kadang langsung dari Allah, gak melalui Jibril. Kalau orang selain Nabi, misalnya orang wali saja. Orang wali ini ketika mendapatkan ilham, mendapatkan inspirasi, punya satu pandangan di dalam hatinya, itu gak mutlak langsung bisa diamalkan. Tapi bagaimana? Harus diukur dengan standar Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Seorang ulama sufi itu harus alim ilmu tafsir dulu, alim ilmu hadis, lalu alim ilmu fikih. Mengapa? Agar kalau datang inspirasi itu bisa mengukur apakah ini syar'i apa tidak syar'i. Karena kalau selain Nabi itu tidak maksum. Kalau Nabi maksum, saudara, dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Mimpinya aja itu pasti wahyu dari Allah. Itu para nabi. Beda dengan selain Nabi. Jadi kalau misalnya kisah yang terjadi pada Nabi Khidir dan Nabi Musa disamakan dengan kisah yang terjadi pada orang perorangan, itu gak bisa seperti itu. Bukan makomnya. Bukan makom. Tetap gak bisa diukur dengan itu. Karenanya kalau ada orang-orang diisukan sebagai wali, lalu perbuatannya tidak sesuai dengan syarak, biasanya oleh para ulama dikatakan ini bukan wali. Bukan. Karena memang kata para ulama, asyar'u mizanun yuzanu bihir rijal. Syarak itu adalah timbangan untuk mengukur siapapun. Kalau orang itu kuat menurut syarak, berarti dia orang sempurna. Kalau orang itu rendah, lemah menurut syarak, berarti dia bukan orang sempurna, orang nakal berarti. Kalau gak berpegangan dengan syariat. Dan yang dijadikan ukuran itu bukan keanehan-keanehan. Misalnya bisa menyembuhkan, dapat menggandakan uang, atau misalnya dapat meramaikan pelanggan di toko. Bukan itu yang dijadikan standar seorang wali. Mengapa? Kata para ulama, Dajjal itu besok di akhir zaman luar biasa hebatnya. Mengapa Dajjal luar biasa? Dajjal ini ketika orang gak punya makanan, di tangan kanannya bawa sungai. Air gak ada, di tangan kanannya, sebelah kanannya ada sungai. Kemudian ada surga, sebelah kirinya ada neraka. Bawa roti seperti gunung. Itu Dajjal. Orang gak punya makanan. Dan Dajjal ini bisa menumbuhkan tanaman, bisa menurunkan hujan. Kan sakti luar biasa Dajjal. Dajjal tuh hebat besok di akhir zaman. Tapi walaupun hebat, itu bukan karamah. Mengapa? Dajjal itu bukan orang yang istiqomah, tetapi orang yang kafir kepada Allah. Karenanya keanehan yang terjadi pada dia itu namanya istidraj. Dan kalau ada orang punya kemampuan supranatural yang aneh-aneh, tapi gak istiqomah pada ajaran syarak, itu bisa istidraj, itu bukan wali namanya. Jangan disama-samakan dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Wallahu a'lam. Kemudian dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilarang untuk menyakiti para aulia. Dan biasanya para aulia itu oleh Allah itu diberikan bukti-bukti dengan karamat tadi. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan antara keajaiban-keajaiban daripada para aulia tadi dengan orang-orang yang mengaku sebagai wali
Yang pertama ya, kita harus tahu siapa yang namanya wali. Wali itu artinya kekasih Allah. Kekasih Allah itu artinya apa? Di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka juga tidak ada rasa sedih, tidak ada galau, tidak ada risau. Itu para aulia. Siapa para aulia? Di dalam Al-Quran dikatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang dinamakan para wali itu adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Jadi selalu bertakwa kepada Allah. Ini definisi waliullah di dalam Al-Quran. Lalu tanda-tandanya, di antara tanda-tandanya waliullah diterangkan oleh para ulama. Imam Abi Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya wa min nu'utihim, di antara sifat-sifat para wali. Apa di antara sifat-sifat para wali? Para wali ini berpengaruh positif pada orang-orang sekitarnya. Orang sekitarnya ketika berjumpa dengan beliau itu berzikir kepada Allah, ingat kebesaran Allah, menjadikan dirinya orang baik. Dari mana? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, man auliyaullah? Hai Rasulullah, para wali itu siapa? Siapa orang wali? Rasulullah SAW menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Para wali itu adalah orang-orang apabila dilihat maka yang melihat ingat kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Kata para ulama, yang dinamakan para wali, alladzina idza ra'ahumul mu'min dzakara rabbahu, azzama rabbahu wa dzakara dzambahu. Para wali itu adalah orang-orang ketika orang mukmin melihat mereka, maka orang ini terkenang dosa-dosanya dan mengagungkan kepada Tuhannya. Itu wali. Langsung ingat dosanya. Orang itu kalau ziarah pada wali, seorang wali, karena gak dibukakan pintu langsung takut, ya Allah mungkin banyak dosa ini, gak mau nemui saya. Itu orang wali. Orang langsung ada rasa takut. Jadi ada pengaruh positif secara langsung. Wali seperti itu pengaruhnya. Dan dulu banyak kiai-kiai seperti itu. Itu pengaruh positif para wali. Di mana-mana banyak seperti itu. Dan para wali ini memang pengaruh positifnya cepat, saudara. Ini ada kisah. Di Mesir dulu ada ulama besar terkenal waliullah. Namanya Syekh Ahmad Al-Khatib. Suatu ketika ada seorang dokter. Seorang dokter ini tiba-tiba diberi musibah oleh Allah, jatuh bangkrut. Akhirnya apa? Karena dokter ini diberi musibah, jatuh bangkrut, dokter ini menyatakan diri, saya gak percaya pada Allah. Apa salah saya pada Allah? Kok saya dikasih ujian seperti ini? Saya gak punya salah. Akhirnya apa? Karena dia jatuh, oleh kawan-kawannya diajak ziarah kepada Syekh Al-Khatib yang terkenal wali. Ayo ziarah ke Syekh Al-Khatib. Saya gak percaya sama orang wali. Sama Allah gak percaya, apalagi sama orang wali. Ya enggak, main-main aja katanya. Kamu ini kalau pergi kemana-mana kan terhibur. Akhirnya karena dipaksa oleh kawannya pergi ke tempatnya Syekh Al-Khatib. Begitu sampai di tempatnya Syekh Al-Khatib dipanggil, sini. Enggak Syekh, Syekh gak perlu menasehati saya gak butuh nasihat, saya gak percaya sama Allah katanya. Enggak, saya gak ngajak kamu percaya pada Allah, saya cuma ingin bisik-bisik pada kamu. Sini, saya bisik-bisik aja. Karena cuma bisik-bisik, akhirnya dokter ini menghampiri. Begitu bisik-bisik, apa kata Syekh? Kamu kan merasa gak punya salah sama Allah kan? Betul Syekh. Kamu ingat waktu masih muda, usia sekian tahun, ada di apartemen lantai sekian, lalu berjumpa dengan orang perempuan, apa yang kamu lakukan?
Langsung orang ini terkejut. Ya Allah, katanya, saya beriman kepada Allah, Syekh, saya taubat, katanya. Mengapa? Waktu itu gak ada orang yang tahu kalau saya berduaan dengan perempuan. Ini berarti benar-benar wali. Langsung sadar, saudara. Ini para wali Allah memberikan terapi seperti itu kadang memang. Gampang memberikan terapi itu. Kalau sekarang kan sulit ya. Ya kadang-kadang ada seperti itu. Tapi ya jarang lah. Yang seperti itu jarang. Ada. Entah kalau sekarang, walaupun ada mungkin menyembunyikan diri. Dulu di Malaysia ini ada mursyid thariqah, tapi sudah lama wafat. Ada mursyid thariqah, itu namanya Syekh siapa itu di Seremban. Saya undangan daurah di sana selama 1 minggu. Murid-muridnya ngajak saya sowan pada beliau. Kiai, kapan sowan sama Syekh? Syekhnya ini terkenal wali. Bahkan ada ulama Yaman, ada Habib ulama Yaman ziarah pada beliau. Ketika ulama ini ziarah pada beliau, masa lalunya dibaca. Kamu dulu begini ya, belajar sana. Akhirnya ulama Yaman ini nangis, saudara, karena masa lalu dibaca oleh Syekh ini. Padahal baru kenal. Saya diajak ziarah pada beliau, saya malah takut waktu itu. Kalau saya dibaca masa lalu ini, kira-kira gimana, kan malu ke sana. Enak gak usah ziarah aja, bikin malu-maluin. Karena tiap malam muridnya ngajak, kapan Kiai ke sana? Kan masih lama ini, masih 5 hari lagi di sini. Besoknya gitu lagi, kapan ke sana Kiai? Masih 4 hari lagi, tenang aja. Lama-lama malam terakhir gak punya alasan. Aduh, kapan Kiai? Ya dah, ayo ke sana kan. Ayo kita ziarah pada beliau. Akhirnya saya ziarah pada beliau. Sebelum ziarah saya kirim Fatihah sama guru-guru saya. Sama guru-guru saya Fatihah semua, takut malu. Begitu sampai di tempat beliau, saya duduk disuruh makan aja. Beliau senyum-senyum menemani saya makan. Habis makan lalu keliling di tempatnya itu, saya dikasih wiritannya 1 kitab. Lalu beliau bilang, Kiai, statazuruhuna marrat. Kiai akan kesini berkali-kali, katanya. Enggak cuma sekali Kiai kesini, berkali-kali kesini. Oh ya. Akhirnya habis itu saya diantarkan sampai ke mobil itu. Waktu mau pulang, saya alhamdulillah enggak dibaca punya saya dari dulu. Kita ini bukan Habib dari Yaman kan, Habib dari Indonesia, dan bukan Habib. Kalau orang soleh aja takut pada beliau, apalagi cuma level-level kita. Gak berani, saudara, gak berani. Artinya apa? Orang wali itu, orang mau datang tuh takut. Takutnya bukan karena apa, ya ingat sama dosanya. Kita ini nakal mau ke sana ini. Gimana kalau dibaca? Itu orang wali. Jadi memang ada apa namanya ya, ada karomah lah. Karomah, ada kasyaf. Dan itu standarnya kembali kepada syariat. Dia memang harus orang yang istiqomah menjalankan syariat itu. Baik, ini ya tadi menyinggung sedikit tentang tarekat. Apakah ada perbedaan tasawuf dengan tarekat, atau memang ada penempatan secara khusus di antara keduanya? Tasawuf itu artinya ilmu tasawuf. Kalau tarekat itu jalan seseorang ketika meniti ajaran tasawuf. Ketika meniti ajaran tasawuf, orang itu namanya bertarekat. Dan tarekat ini bermacam-macam. Pokoknya mendekatkan kita kepada Allah, itu namanya tarekat namanya. Ya ada tarekat pakai wirid, pakai suluk, pakai baiat yang ada sekarang ini. Seperti tarekat Qadiriyah, Rifaiyah, kemudian Ahmadiyah, kemudian juga Syadziliyah, Tijaniyah, dan lain-lain. Ada tarekat seperti itu. Tapi kebanyakan itu kan hanya baiat untuk baca wiritan-wiritan. Kalau tasawuf yang lebih sempurna lagi harus lebih dalam daripada itu, karena ada ilmunya.
Kalau tarekat yang ada itu tarekat wiridnya aja itu. Yang ada tarekat wiridnya. Tapi gak apa-apa, bagus itu. Karena ada asarnya. Karena kalau mursyidnya, gurunya itu mencapai makom wilayah waliullah, nanti ada asar, ada pengaruh positif pada muridnya. Ada pengaruh positifnya yang disebut dengan sir atau barokah. Bertasawuf itu tidak harus bertarekat, dan orang yang bertarekat kadang nggak bertasawuf, ya cuma ikut wiritannya aja, tapi amalannya jauh dari tasawuf. Mengapa? Kadang kita perhatikan nggak istiqomah pada syariat, berarti cuma tarekat tapi bukan tasawuf itu. Ini yang kita baca sebagian orang di Indonesia, yang kelihatan secara zahir seperti itu. Baik, hadirin sekalian, tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh beliau dan beberapa pertanyaan untuk memperluas azam tentang tasawuf pada tema kita malam hari ini sudah dijabarkan oleh beliau dan dijawab. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada hadirin sekalian untuk bertanya kepada kiai atau narasumber kita. Silakan karena monggo Bapak untuk berdiri, bisa dibantu mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama tadi melanjutkan masalah tarekat dan tasawuf ya. Jadi saya juga dari dulu diajak teman-teman di masjid untuk ikut tarekat. Sedangkan saya juga menyadari untuk syariatnya aja masih belum istiqomah. Jadi sampai saat ini saya belum mau. Sedangkan yang saya lihat juga teman-teman yang ikut tarekat itu juga syariatnya masih belum lah. Jamaahnya itu masih jarang kelihatan, jarang enggak. Apakah itu sudah dibenarkan kalau mengikut tarekat seperti itu? Yang kedua tadi masalah keikhlasan. Jadi mungkin kalau saya sebagai mungkin muslim masih awam itu masih ngejar ibadah itu dengan iming-iming fadilah, misalkan fadilah sholat isya dan sholat subuh seperti sholat sunnah semam suntuk dengan fadilah tayyib atau puasa kayak puasa Arafah di ini. Apakah itu bagi seorang awam itu juga tingkat keikhlasannya masih tingkatnya yang paling rendah? Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu dulu ya. Jadi Kiai, kalau orang mau bertarekat itu apakah ada standar syariat yang dikuasai terlebih dahulu? Karena konon tidak mau bertarekat karena masih perintah-perintah. Perintah-perintah ini seperti apa Pak? Jadi begini, kalau bertorikoh yang sempurna, syariahnya harus sempurna, lalu terjun dalam dunia torikoh dan istiqomah. Kadang-kadang syariahnya gak sempurna, ikut torikoh gak istiqomah juga. Sudah ikut torikoh tapi gak sholat berjamaah ke masjid, ya berarti cuma ikut gabung-gabung aja itu. Ya gak apa-apa daripada enggak sama sekali. Dan jangan dijadikan alasan kenapa kamu gak ikut torikoh, saya belum istiqomah. Gak apa-apa walaupun belum istiqomah, kalau memang ada mursyid yang hakiki. Mengapa? Siapa tahu suatu saat nanti kita istiqomah dan ijazahnya, baiatnya sudah ada itu. Jadi begitu, gak apa-apa. Sama dengan orang, mengapa kamu gak ikut ngaji ke masjid? Tiap malam Senin Ustadz Rohim ngaji, yang saya tahu belum saya amalkan, kok mau tambah lagi? Jangan begitu. Ya belajar lagi lah. Siapa tahu suatu saat nanti mampu mengamalkan semua. Karena orang tahu lebih afdal daripada orang yang bodoh. Orang yang mengamalkan lebih afdal daripada yang tidak mengamalkan. Sudah tidak mengamalkan masih bodoh lagi, tambah parah itu. Mending gak mengamalkan, yang penting tahu. Jadi begitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua barusan
Kalau kita beribadah misalnya karena termotivasi dengan pahala, itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Cuma karena kalau motivasinya itu pahala saja, itu berarti levelnya belum naik. Apalagi misalnya motivasinya pahala di dunia. Contohnya apa? Ada orang rajin membaca surat Waqiah tiap malam. Mengapa? Motivasinya biar cepat kaya. Itu gak apa-apa. Yang penting ibadahnya kepada Allah, harapannya juga kepada Allah. Gak apa-apa. Memang sebagian hukum syariat, ajaran-ajaran syara, ada sebagian yang memang untuk orang-orang awam. Artinya orang-orang yang lemah iman, agar mereka beribadah. Cuma yang seperti itu, orang yang beribadah ikhlasnya level paling rendah, yang motivasinya karena urusan dunia, itu biasanya gampang berhenti ibadahnya. Misalnya bagaimana? Saudara misalnya punya hutang 10 juta, kerja banting tulang tetap aja gak mampu bayar hutang. Akhirnya datang pada Pak Ustadz, Ustadz minta amalan Ustadz. Amalan apa? Saya ini punya hutang biar cepat lunas. Apa amalannya? Kamu kalau ingin cepat lunas, tiap malam baca Waqiah 21 kali. Ini harapannya kan kepada Allah, ikhlas. Cuma ini harapan dunia. Dapat 3 malam, kawannya datang pada dia. Ayo ikut saya nongkrong di tempat ngopi, minum kopi. Oh saya gak bisa. Kenapa? Saya ini tiap malam punya rutinan istiqomah baca Waqiah. Loh kok punya rutinan begini kamu? Saya punya hutang. Kata Pak Ustadz, kalau saya istiqomah baca amalan ini, sebentar lagi hutang saya lunas. Cepat lunas. Kawannya tanya, berapa hutang kamu? 10 juta. Oh gini aja lah, kalau cuma 10 juta kamu saya kasih cash. Yang penting malam ini kamu temani saya minum kopi di warung. Kira-kira orang ini baca Waqiahnya apa ikut kawannya kira-kira? Kalau kita misalnya, kalau saudara misalnya, akhirnya mikir, ini kalau minta sama Allah gak jelas kapan mau ngasih sama saya ini. Ini kawan saya nih cash bayarnya, oh enak ikut ini. Ini kalau ikhlas yang paling rendah saudara. Memang gampang berhenti istiqomahnya. Kalau ikhlas yang lebih tinggi itu lebih kuat. Paling tinggi sekali, paling kuat saudara. Karena dasarnya cinta, dasarnya mahabbah itu. Jadi begitu. Jadi tadi pertanyaan pertama, meskipun tidak istiqomah, tetap dianjurkan mengikuti thariqah atau tasawuf. Barangkali dengan demikian nanti akan menghantar kita beristiqomah dalam beribadah. Yang kedua, meskipun motivasinya duniawi, ya kan? Ya nanti barangkali ikhlas. Barangkali ikhlas lah. Kalau motivasinya duniawi biasanya memang cepat kendor. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengerjakan proses beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami memahami yang sama dari tadi itu beribadah seakan-akan melihat Allah. Itu saya tuh bingung cara memahaminya. Bagaimana kita bisa melihat Allah seakan-akan kan suatu apa ya, membayangkan, yaitu yang saya pahami seperti itu. Terus kalau seakan-akan kita dilihat Allah dalam akal kami yang saya dapat itu ya dengan sifat dasarnya Allah, kita tidak dilihat Allah. Yang pertama ini saya itu kurang paham masalah itu, syarat daripada hadis tersebut itu gimana yang mudah dipaham untuk masalah akidahnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Yai masih bingung menempatkan penjelasan seakan-akan melihat Allah. Khawatir seakan-akan melihat Allah itu justru muncul tasbih nanti dalam pemikiran kita.
Di dalam hadis itu menggunakan redaksi seakan-akan melihat, berarti tidak melihat. Artinya ibadah kita ini benar-benar khusyuk kepada Allah. Diumpamakan ketika saudara kerja, ada bosnya di depannya dan saudara melihat pada bos. Kira-kira khusyuk dan rajin apa enggak kerjanya? Ibadahnya begitu juga itu. Bukan melihat, karena di dunia kita gak bisa melihat Allah. Allah itu dilihat besok di akhirat di surga. Yang kedua, seakan-akan Allah melihat kita. Maksudnya bagaimana? Penghayatannya seperti itu. Sebenarnya kita ini tahu kalau Allah melihat dan mengetahui perbuatan kita, tapi maksiat kan jalan terus kan. Mengapa jalan terus? Tidak kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Coba itu kita hayati dalam kehidupan sehari-hari, ya takut kita ini. Karena kita ini nyantai, gak menghayati, ya biasa-biasa. Tidak rajin beribadah. Jadi begitu. Ya ini gak akan lari pada tasbih, karena memang seakan-akan. Artinya penghayatannya kepada Allah seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ini yang dibahas terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Kiai Haji Muhammad Kudus Maulid selaku pemantik pada kajian pada malam hari ini, dan Ustaz Abdul Rahim sebagai moderator pada kajian pada malam hari ini. Mungkin saya ingin bertanya, saya dari perwakilan Ikatan Remaja Masjid Al-Muhajirin, mungkin izin mewakili para pemuda ya. Disebutkan bahwa tadi bahwa tasawuf itu kalau kita ibadah mungkin tubuh tanpa nyawa gitu, tapi kalau mungkin ibadah ya tidak ada rasanya ataupun tidak ada sih gitu. Tapi di tadi kita seperti ini, mungkin apakah ada tips and trik untuk para pemuda dalam penanaman nilai-nilai tasawuf itu? Jadi ya mungkin para pemuda ini kan tantangannya ya di era digital ini ya mungkin terpisah oleh TikTok, video, YouTube, Instagram dan sebagainya. Jadi bagaimana penanaman nilai-nilai pada generasi muda dalam ilmu tasawuf itu? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang menarik. Kira-kira tips untuk menanamkan nilai-nilai tasawuf sejak dini bagi pemuda kita bagaimana agar supaya tidak justru yang pertama itu adalah jiwa-jiwa gandrung pada artis-artis TikTok gitu ya. Apalagi sekarang gandrung pada bumi. Jadi gimana agar supaya tertanam nilai-nilai spiritual yang tinggi dalam jiwa pemuda-pemuda kita? Nah, yang pertama, kalau kita ingin menanamkan nilai-nilai spiritual yang tinggi di dalam dunia tasawuf, pertama itu kita bertaubat kepada Allah. Tidak lupa bertaubat setiap hari. Bertaubat itu artinya apa? Yang namanya bertaubat dari dosa, pertama kita berhenti dari dosa itu. Kedua, kita menyesal telah berbuat dosa itu. Ketiga, kita berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Itu kalau dosa hanya berhubungan dengan Allah. Kalau dosa itu ada berhubungan dengan manusia, minta maaf pada yang bersangkutan. Harus terus-menerus seperti itu. Bertaubat saudara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada masa sekarang kata guru-guru kita, ini banyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Banyak berkumpul dengan orang-orang soleh akan membawa pengaruh positif dalam kejiwaan kita. Menjadi orang yang punya nilai-nilai spiritual yang soleh. Banyak berkumpul. Lalu juga menimba ilmu. Dan waktu-waktu kosong itu diisi dengan ibadah. Tidak diisi dengan main-main, main TikTok dan main segala macam. Karena anak-anak muda ya memang seperti itu.
Makanya dikatakan di dalam kitab Asy-Syabab Syu'batun minal Junun, masa muda itu bagian dari masa gila. Mengapa? Karena gak terkendali, kadang gak berguna yang dilakukan itu masa-masa muda biasanya. Karenanya kalau ada orang masa mudanya itu jauh dari hal-hal yang tidak berguna, itu bagus, itu sangat bagus. Nah, untuk remaja Masjid Al-Muhajirin ini perlu di masjid ini ditingkatkan kajian-kajian keagamaan, juga aktivitas-aktivitas sosial itu ditingkatkan itu untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dalam diri kita dan jiwa anak-anak muda pada masa sekarang. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Di belakang ada. Terakhir Satu pertanyaan. Silakan Pak, ada lagi nggak? Tidak ada ya? Oh ya, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Tadi kalau saya dengar penjelasan Pak Kiai itu, tasawuf itu mengenal Allah, mencintai sehingga bisa menjadi kekasihnya. Yang mau saya tanyakan, langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa mengenal Allah, mencintai Allah dan untuk menjadi kekasih Allah. Maksudnya langkah-langkah yang paling yang kita lakukan sehari-hari. Kalau dengan manusia kan mungkin kita nggak pernah tahu, karena ini kan yang maha kuasa. Itu saja yang mungkin saya katakan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengan Pak Kiai dan ini menjadi pertanyaan yang baru. seperti pertanyaan sebelumnya, agar kita bisa menjadi kekasih Allah, yang pertama kita selalu bertaubat dari dosa-dosa. Yang kedua, kita melaksanakan ibadah fardu dengan sunnah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita istiqomah menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Karena kalau ibadah sunnah itu kita jalankan semua, maka nanti insya Allah akan meningkatkan kita menjadi para kekasih Allah. Menjadi orang wali itu ya biasanya rajin melakukan ibadah sunnah itu. Bukan cuma fardu. Fardu apalagi, yang sunnah aja dikerjakan secara istiqomah seakan-akan mengerjakan perkara wajib. Kemudian tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Biasanya seperti itu langkah-langkahnya. Dan bisa ya ikut thariqah lalu tanya sama mursyidnya. Wallahu a'lam.